Di sini kami akan membahas materi mengenai keputusan pembelian. Apa sih keputusan pembelian? Jadi, keputusan pembelian merupakan salah satu tahapan dalam proses keputusan pembelian sebelum perilaku pasca pembelian. Dalam memasuki tahap keputusan pembelian sebelumnya, konsumen sudah dihadapkan pada beberapa pilihan alternatif. Sehingga pada tahap ini konsumen akan melakukan aksi untuk memutuskan membeli produk berdasarkan pilihan yang ditentukan. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian yang pertama itu faktor pribadi, meliputi karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, gaya hidup, dan kepribadian. Yang kedua yaitu faktor psikologis, meliputi motivasi, persepsi, sikap, dan keyakinan individu terhadap produk atau merek tertentu. Dan yang ketiga yaitu faktor sosial dan budaya, meliputi pengaruh dari keluarga, teman sebaya, budaya, dan nilai-nilai sosial dalam pengambilan keputusan. Faktor situasional meliputi kondisi fisik dan sosial yang mempengaruhi keputusan pembelian, seperti situasi keuangan, waktu, lokasi, dan suasana hati. Misalnya, seseorang mungkin lebih cenderung membeli minuman dingin saat cuaca panas. Oke, proses pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama, pengambilan masalah. Kedua, pencarian informasi. Ketiga, evaluasi alternatif. Keempat, keputusan pembeli. Kelima, perilaku pasca pembelian. Proses pengambilan keputusan pembelian. 1. Pengambilan masalah. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Pengenalan kebutuhan muncul ketika konsumen menghadapi suatu masalah, suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang benar sebenarnya terjadi. Proses pengambilan keputusan pembelian yang kedua. Pencarian informasi. Pencarian informasi dimulai ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengonsumsi suatu produk. Konsumen yang terunggah kebutuhan akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga ada evaluasi alternatif. Jadi evaluasi alternatif itu adalah proses yang mengevaluasi pilihan produk. Jadi pilihan produk, merek, dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Kemudian ada yang keempat, ada keputusan pembelian. Jadi, dalam tahap evaluasi alternatif, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek dalam kumpulan pilihan. Jadi, konsumen juga mungkin untuk membentuk keinginan untuk tidak membeli atau membeli sesuatu yang produk yang paling disukai. Jadi, dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen bisa mengambil 5 keputusan, yaitu merek, dealer, kualitas, waktu, dan metode pembayaran. Kemudian yang terakhir ada perilaku pasca pembelian. Jadi, setiap pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain. Jadi akan selalu siaga terhadap informasi yang mendukung. Jadi keputusannya, para pemasar harus memantau kepuasan pasca pembelian. Jadi tindakan pasca pembelian itu dan pemakaian produk pasca pembelian. Perilaku keputusan pembelian. Perilaku pembeli dapat dirumuskan sebagai perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang dalam hal merencanakan, membeli, dan menggunakan barang-barang ekonomi dan jasa. Perilaku keputusan pembelian adalah cara individu atau kelompok mengambil keputusan untuk memilih, membeli, menggunakan, atau membuang produk atau jasa tertentu. Perilaku ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan dapat bervariasi antara individu satu dengan lainnya. Tingkah laku pengambilan keputusan. Ada 4 jenis pembelian yang dilakukan oleh konsumen. 1. Respon terhadap pembelian secara rutin. Saat Anda pergi ke toko dan mencoba mengambil sepotong roti, kemungkinan Anda akan membeli varietas yang Anda kenal atau yang membawa label harga paling ringan. Dalam situasi ini, produk pada dasarnya dibeli tanpa pemikiran yang berarti, karena apa yang mereka beli berdasarkan tindakan secara rutin. 2. Pengambilan keputusan yang terbatas. Jika Anda berada di pasar untuk membeli pakaian baru atau kursi baru yang dapat dilipat, yang dapat Anda bawa dengan mudah, Anda dapat melakukan sedikit riset pada merek, tetapi kemungkinannya kecil. Sebagian dari Anda akan pergi dengan apa yang ada di anggaran Anda dan apa yang terlihat bagus atau yang paling praktis. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang luas. Bayangkan Anda mampu membeli rumah pertama kali yang ingin menetap di rumah pertama Anda ini. Meskipun Anda belum pernah membeli rumah sebelumnya, tetapi jelas Anda memahami seberapa besar investasi dan seberapa luas keputusan pembelian tersebut. Yang keempat, pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Keputusan yang kompleks dan tidak biasa memerlukan pertimbangan yang mendalam dan informasi yang lengkap. Contohnya, memilih universitas tempat melanjutkan pendidikan.